Banyak mikroorganisme yang tersebar luas di alam dan mengakibatkan produk pangan jarang sekali terjaga kesterilannya. Pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan ini dapat mengakibatkan perubahan fisik atau kimia yang tidak diinginkan, seperti perubahan warna sebagian atau keseluruhan, perubahan tekstur, aroma, dan pada akhirnya bahan pangan tersebut tidak layak dikonsumsi. Rhizopus sp adalah genus Fungisaprovit yang umumnya pada tanaman dan parasit yang terspesialisasi pada hewan. Kapang ini sangat penting dalam industri makanan sebagai penghasil berbagai enzim amilase, protease, pektinase, dan lipase. Kapang Rhizopus sp di dalam makanan berperan melakukan proses fermentasi atau proses pembusukan pada makanan. Jamur yang sering tumbuh di roti adalah Rhizopus stolonifer, Mokor sp, dan beberapa jenis jamur yang berbahaya seperti Penicillium sp, Cotrygium sp, dan Aspergillus sp. Jamur pada tempe yang sering digunakan dalam proses fermentasi adalah Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Pada nasi, jamur yang berperan adalah Rhizopus oligosporus yang merupakan kapang dari filum Zygomicota yang banyak menghasilkan enzim protease. Praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi morfologi kapang dan spora, serta mengetahui bentuk kapang dan spora setelah terjadinya pembusukan, dan untuk mengetahui proses tumbuh kapang pada roti, nasi, dan tempe. Alat yang digunakan: kantong plastik, piring, pinset, kertas hitam dan putih. Bahan yang digunakan ada roti, nasi, dan tempe. Selanjutnya adalah pengamatan jamur pada roti. Yang pertama yang dilakukan adalah memasukkan roti ke dalam plastik agar kelembapan roti terjaga sehingga jamur dapat tumbuh. Lalu roti disimpan pada suhu ruang dan ditunggu hingga seminggu. Setelah 1 minggu, jamur roti yaitu Rhizopus stolonifera mulai tumbuh di kedua sisi roti. Untuk mengamati morfologi jamur, siapkan kertas hitam sebagai latar pengamatan jamurnya nanti. Jamur roti atau Rhizopus stolonifera adalah jenis jamur Zygomicota berordo Mucorales. Jamur ini memiliki warna hitam umumnya, namun juga memiliki warna putih jika sesuai dengan warna sporanya. Untuk mengamati morfologi jamur, pertama ambil sampel jamur dari roti dengan menggunakan penjepit. Lalu letakkan sampel pada kertas hitam yang tadi telah kita siapkan, sehingga jamur dapat kita lihat dengan lebih jelas. Berikut adalah morfologi Rhizopus stolonifera. Kita dapat melihat dengan jelas sporangium dari jamur dan juga hifa-hifanya. Jamur juga masih tampak berwarna putih. Pada sampel lain, jamur sudah memiliki spora yang lebih matang dengan warna jingga kecoklatan. Sporangium juga tampak lebih banyak, hifa juga dapat dilihat dengan jelas. Bila dilihat dengan mikroskop, Rhizopus stolonifera juga tidak bersepta. Pengamatan selanjutnya adalah pengamatan jamur Rhizopus oligosporus pada nasi. Tahap pertama, kita sediakan nasi dan sedikit air. Tahap selanjutnya, kita tuangkan air pada nasi untuk mempercepat pertumbuhan jamur, lalu kita simpan nasi tersebut pada suhu ruang dan kemudian diamati di kemudian hari. Seperti inilah bentuk umum jamur pada nasi setelah didiamkan beberapa hari. Untuk mengamati morfologi sporanya, kita siapkan penjepit dengan media putih. Lalu kita jepit bagian hitamnya untuk mengamati morfologi dari spora jamur Rhizopus oligosporus. Seperti inilah bentuk umum dari morfologi spora Rhizopus oligosporus pada nasi. Selanjutnya, untuk mengamati bentuk morfologi dari jamur Rhizopus oligosporus, kita jepit bagian putih dan kita letakkan pada media hitam. Seperti inilah bentuk umum dari morfologi jamur Rhizopus oligosporus yang belum memiliki spora. Pengamatan jenis kapang Rhizopus oligosporus atau yang lebih populer disebut dengan jamur pada tempe, yang tergabung dalam keluarga fungi Mucoraceae dengan genus Rhizopus.
pertama yang dilakukan adalah dengan mengambil serat putih pada tempe menggunakan penjepit. Kita taruh jamur tempe pada alas yang berwarna hitam, lalu kita perbesar untuk mengamati morfologinya. Untuk mengamati morfologi spora pada jamur tempe, kita mengambil bagian hitam menggunakan penjepit. Lalu diletakkan pada media putih. Kemudian diamati dan diperbesar hingga terlihat bentuk morfologinya.